Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tema Natal pada malam hari ini adalah Not Return to Herod. Artinya jangan kembali ke Herodes. Saudara yang diberkati, tema ini terambil dari ayat yang menjadi tema nasional atau tema PGI dan KWI yang diberikan pada tahun 2022 ini. Saudara, yang terambil dari Matius pasal 2 ayat yang ke-12, tema PGI ada pada bagian C. Nah, tema gereja kami ada pada bagian B. Nanti saudara terserah mau bikin tema bagian A, silakan. Ya, saya bikin tema di bagian B. Saudara, mari kita perhatikan Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12, tampilkan di layar slide LCD, dan kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema PGI adalah mulai dari kata maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sedangkan tema kami ada pada jangan kembali kepada Herodes. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Herodes yang disampaikan di dalam ayat ini tentu adalah Herodes yang sudah tiada lagi, atau Herodes yang sudah mati, Herodes yang sudah meninggal, Herodes yang cuma sekedar menjadi kenangan, tetapi bukan hanya saja menjadi kenangan, tetapi menjadi pelajaran yang sangat menarik buat kehidupan kekristenan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Herodes bukanlah nama seseorang, tetapi Herodes adalah gelar seseorang. Jadi saudara, nama itu bukan Herodes, tetapi namanya ada yang lain. Makanya ada Herodes Alexander Agung, ada Herodes bla bla bla, pokoknya banyak sekali. Tapi Herodes adalah menunjukkan kepada sebuah gelar yang disandang pada waktu itu oleh pemimpin-pemimpin yang ada pada masa itu, terutama di Romawi. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nah, kenapa tema ini menjadi penting? Jangan kembali ke Herodes. Satu peringatan yang diberikan kepada orang-orang Majus, saudara, supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Karena waktu mereka datang, mereka melewati Herodes, tetapi setelah mereka pulang dilarang melewati Herodes. Tentu karena ada hal-hal yang tidak baik yang Herodes sedang merancangkan, dan kita semua tahu bahwa Herodes merancangkan untuk membunuh bayi yang sudah dilahirkan itu, yaitu Yesus Kristus namanya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi ini menjadi sebuah peringatan juga buat kita, bahwa kita juga jangan kembali kepada Herodes. Herodes dalam arti ini melambangkan sesuatu yang tidak baik, melambangkan sesuatu yang adalah gambaran daripada setan, dosa, dan segala macam ketidakbaikan. Itu adalah yang mau disampaikan di dalam teks ini, saudara yang diberkati Tuhan. Karena tadi saya bilang Herodes sudah mati, tetapi yang masih tinggal adalah bibit-bibitnya atau benih-benihnya, roh-rohnya yang masih bekerja sampai hari ini. Nah, karena itu pada malam hari ini saya mau bicara langsung to the point, ya saudara. Apa saja yang perlu kita hindari supaya kita tidak kembali lagi kepada Herodes. Nah, kita mesti ingat apa saja yang terdapat di dalam pribadi Herodes ini, sehingga membuat Alkitab memberikan penekanan kepada kita supaya kita jangan kembali kepada Herodes. Yang pertama, saudara, kita perhatikan kontekstual dari Matius pasal yang kedua. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Oke, perhatikan firman Tuhan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, dikatakan terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Saudara, kata terkejutlah ini yang saya mau garis bawahi. Kenapa? Karena kata terkejutlah ini, kalau orang Kupang bilang takuju, kaget. Ya saudara, itu kurang tepat. Kenapa? Karena dalam terjemahan King James, kata terkejutlah itu ditulis dengan kata trouble. Trouble itu bukan hanya sekedar kaget, tetapi macam shock begitu. Sama kayak apa ya? Sesuatu yang begitu menakutkan, sesuatu yang menggoncangkan, sesuatu yang menggetarkan hati daripada seorang yang bernama Herodes. Nah saudara yang diberkati Tuhan, Herodes ini dia sebenarnya tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Ya saudara, orang-orang Yahudi ini tidak senang dia. Jadi dia pun posisi ini sebenarnya tidak nyaman. Ya. Dia ini saudara ada di ambang mau runtuh alias mau tergeser. Ya. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, dia bikin banyak cara. Dia berusaha bangun saudaraku segala sesuatu yang bagus-bagus, yang indah-indah, supaya bisa ambil hati rakyat yang ada pada waktu itu. Itu otaknya seorang yang bernama Herodes itu. Nah saudara, dalam keadaan trouble secara kepemimpinannya, dia sedang ada di dalam suatu titik di mana posisinya lagi goyah. Tiba-tiba terdengarlah berita bahwa akan datang, sudah lahir seorang raja baru. Wih, itu dia lebih kaget lagi. Dia lebih gematar lagi, saudara. Sementara posisi ini lagi dijaga untuk tetap aman, dijaga supaya jangan tergoyah. Saudara, tiba-tiba muncul berita bahwa lahir seorang anak yang akan memerintah sebagai raja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tambah trouble, tambah saudara Herodes ini memiliki kegoncangan yang begitu luar biasa. Dan akibat dari kegoncangan itulah, saudara perhatikan ayat yang ketiga. Perhatikan ayat yang ketiga. Perhatikan ayat 4 ya. Sekarang kita lihat ayat 4. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Saudaraku, lalu ayat yang berikutnya, ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca ayat ini lurus-lurus tanpa memahami ayat 3 yang tadi saya katakan dia sedang trouble, kita bisa kena tipu. Kenapa? Karena seolah-olah tiba-tiba Herodes ini tampil sebagai orang yang begitu rohani. Dia tampil sebagai seorang yang begitu, saudaraku, antusias, kagum terhadap Yesus Kristus. Kenapa? Tadi kita tahu, ayat Alkitab beritahu kepada kita, dia panggil semua ahli Taurat. Dia saudaraku minta penjelasan dari mereka. Dia minta keterangan yang sungguh dari Alkitab. Semuanya dia minta teliti dengan bagus-bagus. Bahkan terakhir dia suruh juga itu para orang Majus itu untuk pergi ke Bethlehem, supaya nanti kalau sudah ketemu Yesus datang kasih tahu dia, supaya dia juga mau pergi untuk menyembah dia. Saudara, kalau kita tidak sekali lagi melihat kata trouble, kita kena tipu dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita pikir dia ini orang baik, kita pikir dia ini orang yang sungguh-sungguh punya perhatian terhadap kelahiran Yesus. Padahal no, padahal tidak, saudara yang diberkati. Nah,
Orang kalau tidak punya perhatian, tapi bikin diri seolah-olah punya perhatian, itu bahasa Alkitabnya adalah munafik. Nah, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar pada malam hari ini, saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa Alkitab bilang jangan kembali ke Herodes? Saudara, tadi saya katakan Herodes sudah mati, tapi roh Herodes yang satu ini, yaitu roh kemunafikan, itu seringkali masih ada di dalam hidup orang-orang Kristen yang juga merayakan Natal. Seringkali saudara, mereka sudah pergi Kristus, tetapi mereka juga kembali ke Herodes. Mereka, saudara yang diberkati Tuhan, merayakan Natal, tapi mereka juga merayakan Herodes. Punya ciri-ciri, punya sikap kepura-puraan yang begitu luar biasa, yang mereka juga nyatakan dalam hidup mereka setiap hari. Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini saya mau pesan, ini firman Tuhan buat kita. Jangan kembali ke itu sikap pura-pura. Jangan pulang ke sikap pura-pura itu. Karena Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun. Allah menyelidiki engkau dan saya sampai kedalaman hati. Dia lihat semua tak buka adanya. Bahkan saudara, semua liturgi agamawi kita, rutinitas kita, itu tidak bisa menutup kemunafikan kita di hadapan Allah. Amin. Kita tahu jelas contoh di dalam Alkitab, start dari Matius pasal 5. Yesus omong ini pokoknya munafik, 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 munafik. Tapi saudara, orang yang munafik ini bukan, saya ulang lagi, orang yang tidak melakukan hal rohani. Kau lakukan hal rohani, model ke Herodes juga. Selidiki Alkitab, belajar Alkitab, saudara, beribadah. Pokoknya semua rutinitas ibadah mereka lakukan. Kasih persembahan, saudara, mereka puasa, kata Alkitab. Tetapi semuanya mereka lakukan dengan kemunafikan, kepura-puraan. Dan itu orang Kristen tidak boleh kembali, karena itu adalah roh Herodes yang akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, beta soalnya pura-pura. Amin. Ya. Jangan pura-pura, saudara. Karena pura-pura itu akan membawa dampak yang tidak baik. Saya mau kasih tunjuk satu ayat. Kepura-puraan dan kemunafikan itu ciri antikris, Bapak Mama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Silakan Ibu Gembala baca itu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12. 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Siapakah mereka itu? Mereka ini adalah antikris itu. Karena ini perikopnya soal antikris. Mereka itu Alkitab bilang berasal dari antara kita. Terus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi mereka itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Alias dong ibadat, dong lakukan semua dong kegiatan rohani itu hanya kamuflase, hanya pura-pura, hanya untuk menutupi kemunafikan mereka. Terus, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau orang tetap sungguh-sungguh, itu tidak mungkin itu orang untuk keluar dari kelompok kekristenan sejati. Itu orang tidak akan menjadi pengkhianat. Itu orang tidak akan menjadi seorang pendusta kebenaran. Dia akan menegakkan kebenaran kalau dia tidak dalam kemunafikan. Amin. Ya, tapi kalau ada topeng kemunafikan, itu orang akan penuh dengan semua sandiwara. Dan ini orang suatu saat tidak akan ada bersama-sama dengan kita. Roh model kayak begini. Makanya jangan kembali. No return to Herod. Jangan kembali ke Herodes. Saudara, baca lanjut. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi Alkitab memang menubuatkan hal itu harus terjadi. Supaya dapat tahu mana yang pura-pura datang gereja, mana yang pura-pura melayani, mana yang pura-pura bawa persembahan, mana
samping kiri kanan, nanti ketong dua tetap ketemu. Amin ya saudara. Kita tidak berpisah karena kita tidak pura-pura. Amin saudara. Karena kita mau ikut jalan benar, bukan jalannya Herodes. Not return to Herod. No saudara, kita tidak mau kembali ke jalannya Herodes. Memang dulu kita tukang pura-pura. Dulu memang kita pakai kamuflase, topeng, bermuka dua. Tetapi sekali lagi sekarang tidak. Kita ada di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah membuka topeng kemunafikan dan kepalsuan kita, sehingga kita tampil apa adanya, hidup di dalam kesungguhan, hidup dalam kebenaran, seperti yang Tuhan kehendaki. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang berkati, saya ini mantan orang munafik. Ya saudara, saya ingat benar, saudara, saya bertumbuh dari kecil di dalam gereja, ya. Tapi saya penuh dengan kemunafikan. Setelah saya mulai tahu dosa sudah ada di dalam Herodes, saudaraku, maka mulai ada kemunafikan di dalam diri saya, ya. Ketika saya sudah mulai tahu jalan Herodes, saya ulang, itu mulai terjadi kemunafikan di dalam diri saya. Saya di gereja, tetapi itu munah, ya sudah. Saya rajin sekali ke gereja, tapi sebenarnya itu punya sesuatu yang saya tutupi. Ada kemunafikan di sana. Sebab kalau saya tidak pergi gereja, saya pun bapak dan mama dulu tugas PNS di Timur saudara, ya. Dan dong itu dulu zaman belum ada HP. Jadi beta ingat sekali, saudara, 1 bulan itu mereka bisa datang lihat saya di Atambua, saudara, itu bisa 2 sampai 3 kali. Kadang-kadang saudara yang diberkati Tuhan, mereka datang, sebelum itu mereka kabari, kirim surat lewat bis, saudara, ya. Tapi kadang-kadang muncul mendadak, seperti hari Tuhan yang datang tiba-tiba, ya saudara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya ini waktu bawa ke Atambua untuk sekolah, itu langsung dibawa ke gereja, diperkenalkan dengan gembala di sana. Ini anak kami ya, tolong Bapak Gembala dididik, dinasehati, ya saudara. Jadi saya tidak bisa bergerak. Hari Minggu saya mesti pistor muka, ya, saudara. Karena kalau beta pistor muka, Bapak Tua datang, dia bukan langsung turun di kos, Bapak dan Bapak. Dong turun duluan di rumah gereja. Dong tidak turun di tempat lain, di gereja yang ketong turun dulu. Sampai di gereja dong mulai tanya, kan mana Eben datang gereja kok? Oh, anaknya rajin Bapak. Gembala saya itu orang ini Medan, ya, Pam Silitong, saudara. Waktu saya jadi pendeta, sudah lama sekali sudah saya tidak ketemu. Lalu kesempatan ada Natal di Atambua, saya diundang dan kemudian saya khotbah. Ya, waktu saya khotbah, saya lihat gembala saya ada di depan, ya saudara. Lalu kemudian saya bilang, Bapak Silitonga ini gembala saya. Dia juga kaget, ya saudara. Kenapa dia kaget? Karena dia bilang, saya memang masih ingat kau punya muka, ya. Karena memang dari dulu saya kecil, kurus, tidak pernah naik-naik. Tetap aja, ya saudara yang berkati Tuhan, ya. Hanya dia bilang begini, saya kaget karena kamu bisa jadi pendeta, ya. Dia bilang, saya bilang gitu, kenapa kaget? Ya karena saya tahu sebenarnya dulu tuh kamu tidak rohani. Kok Pak tahu saya tidak rohani dari mana? Ya saudara, iya, karena saya sering pergi ke kos kamu itu, kalau pas kamu tidak ada, saudara yang diberkati itu. Jadi dia cari informasi di kos saya, pas saya tidak ada. Nah dia datang ini Bapak kos bongkar semua memang gila-gila. Jadi Bapak Gembala tahu. Nah saudara, tapi Bapak Gembala ini tidak pernah ngomong, dia diam saja. Saudara, tapi waktu saya bertobat itu dia bilang begini, saya hanya mendoakan kamu suatu saat kamu jadi hamba Tuhan, dan ternyata hari ini kamu jadi pendeta dan melayani Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, karena saya di gereja rohani sekali, saudara. Saya di gereja itu tidak ada orang yang tahu, hanya saya, Tuhan dan setan, 3 ini yang tahu. Bahkan malaikat juga kalau lihat saya dia bisa gemetar, karena saya di gereja itu pura-pura banget, saudara. Ya, saya pura-pura sekali. Padahal di luar, waduh, berat, saudara, diberkati Tuhan. Berat sekali.
pendeta saya itu datang tanya, Beb itu di kos bagaimana? Itu aneh. Bapak kos mulai omong, sebongkar kartu semua. Dia itu tukang mabuk satu, dia itu tukang pesta satu, dia itu tukang rokok satu. Pokoknya bapak kos cerita habis. Habis cerita, saudaraku, gembala saya tuh kasih tahu, jangan kasih tahu ya, kalau saya datang cek dia di sini. Ya saudara. Jadi saya punya pura-pura itu sebenarnya sudah ketahuan, tetapi saudaraku gembala saya biarkan saja. Dia doakan saya. Kadang-kadang memang di khotbah dia sindir-sindir saya sedikit, tapi beta rasakan bukan beta, kalau tahu beta nah. Ya saudara. Padahal sebenarnya dia tahu kemunafikan saya. Sedangkan pura-puraan saya ada di jalan Herodes. Dan hari ini saya pesan buat saudara yang masih pura-pura. Dengar baik-baik. Pulang dari tempat ini, jangan pura-pura lagi. Jangan engkau bilang, istri saya tidak tahu kok, saya selingkuh di luar. Jangan. Tembok juga ada mata. Amin. Saudara. Jangan Anda bilang, rakyat tidak tahu saya ada korupsi. Jangan. Pintu, jendela ada mata. Sungguh saudara yang diberkati Tuhan. Pendeta pun demikian. Jangan kita pikir bahwa kita pendeta lalu kita bilang jemaat tidak tahu. Yang penting dong dengar behot bahasa bermain di belakang dulu. Anda dan saya dengar baik-baik. Semua kemunafikan akan terbongkar. Jangan kembali ke Herodes. Berjalanlah di jalan kebenaran, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita tidak boleh lupa. Jadi satu ingat, kenapa Tuhan larang jangan kembali ke Herodes? Karena dalam jalan Herodes ada kemunafikan. Amin saudara. Ingat itu salah. Yang kedua, kenapa kita bilang jangan kembali ke Herodes? Perhatikan ayat yang ke-13 Matius 2. Silakan baca ayat 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Karena Herodes dikatakan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini Herodes. Jadi tadi di ayat yang keberapa yang kita bilang nanti aku pergi menyembah itu putar balik. Dia ini mau horor. Dia mau bunuh saudaraku. Karena ini saingan berat. Bagaimana mungkin saya biarkan dia? Ya. Pasti semua orang akan tergila-gila dengan ini Yesus ini. Lebih baik sebelum dia jadi besar, sebelum dia bisa bikin apa-apa, lenyapkan dia sudah, bunuh dia. Saudara yang diberkati Tuhan, membunuh Yesus itu sejajarnya, ya saudara, sama saja dengan menghambat pekerjaan Tuhan. Membunuh Yesus itu sama saja dengan saudaraku tidak mempercayai sungguh-sungguh Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan di dalam hidup ini. Membunuh Yesus itu sama saja dengan tidak menghadirkan Yesus di dalam pribadi kita. Membunuh Yesus itu sama saja dengan melenyapkan dia dan menempatkan keakuan kita, saya kita, akunya kita lebih besar dari segala yang ada dalam dunia ini, termasuk Tuhan Allah Yesus Kristus itu saja. Ini roh Herodes, saudara yang diberkati. Jadi roh Herodes ini roh keakuan, roh yang tidak mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalam pribadinya, roh yang menganggap Tuhan itu tidak ada, hanya aku saja yang ada. Itu roh Herodes. Dan Alkitab tidak mau kita kembali ke sana. Amin. Ini pesan Natal yang kita mesti dengar malam. Saudara yang diberkati Tuhan.
Kita ini semua punya pekerjaan dan kesibukan. Tapi Tuhan bukan kita. Tuhan tetap Tuhan. Amin. Uang bukan Tuhan. Kekuasaan bukan Tuhan. Kekuatan bukan Tuhan. Jangan bunuh Yesus dalam hidup saudara. Jangan bunuh dengan uangmu. Jangan bunuh dengan pangkatmu. Jangan bunuh dengan kesibukanmu. Jangan. Saudara yang diberkati itu jalan Herodes. Kita justru menghidupkan Yesus di dalam pribadi kita. Paulus pernah berkata begini, Galatia pasal 2 ayat 20. Tolong bantu baca. Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup, Paulus bilang, tapi bukan beta lah yang hidup, tapi siapa yang hidup? Coba baca jemaat sama-sama. 1, 2, 3. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terus? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara lihat itu ayat. Paulus bilang saya hidup dalam daging, sekarang bukan saya lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Makanya Paulus juga pernah berkata dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, dia katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup Kristus, hidup Kristus. Jangan Kristus mati. Jangan Kristus dibunuh. Jangan saudara. Itu jalan Herodes. Herodes itu yang tidak mau Yesus hidup. Herodes itu yang mau Yesus mati. Yesus dikubur biar saya yang hidup, supaya saya yang memerintah, saya yang bertata, saya yang berkuasa. Saya aku. Orang itu bilang beta. Itu tidak benar. Itu jalan Herodes. Jalan orang Kristen. Bukan aku, bukan saya, bukan harta, bukan uang, bukan pangkat, tapi Kristus dimuliakan di atas segalanya. Itu jalan orang benar. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya. Karena kalau Tuhan bisa angkat kita, itu bukan kita, Tuhan yang mau angkat. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda mungkin pernah dengar kisah yang begitu lama, Presiden Brasil Tancredo Neves. Ya saudara, seorang presiden yang pernah menyatakan suatu pernyataan yang menentang Tuhan. Dia berkata, saudaraku, kalau dalam pemilu ini aku menang, jangankan manusia, Tuhan pun tidak bisa turunkan aku. Satu hari sebelum pelantikan, waktu sakit apa, batuk atau apa, tiba-tiba putus nafas memang. Lu mau jawab? Herodes yang lain dalam kisah para rasul juga coba-coba sombong. Tuhan tampar dia jatuh dari kursi. Caci maka buang dia. Saya pernah khotbah di tempat ini, kalau saudara dan saya, kalau Herodes yang jatuh, cacing yang makan. Kalau kita yang jatuh bukan cacing, ular beludak yang makan. Ya saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Makanya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, biarkan Yesus hidup di dalam aku. Amin. Makanya ada kisah lagu yang mengatakan Yesus lahir. Natal itu bukan hanya Natal di luar sana, Natal di Palungan, Natal di Bethlehem, bukan, tapi Natal di hatiku. Lahir di hatiku, menguasai hatiku. Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang sebenarnya kita mesti ingat. Jadi kelahiran Yesus itu bukan membunuh Yesus, itu jalan Herodes. Kelahiran Yesus itu justru mengagungkan Yesus, meninggikan Yesus, menempatkan Yesus menjadi nomor 1 di atas segala-galanya. Saya punya teman, kami sama-sama sekolah, saudaraku, di Malang. Kemarin telepon saya, begitu saya angkat, dia bilang begini, aduh teman saya yang lagi viral. Saya kaget. Ya sudah, karena viral itu ada 2, jahat dan baik. Ya sudah, teman saya yang lagi viral, gimana kabarnya? Oh puji Tuhan baik. Aduh teman, saya bilang begini, jangan panggil begitu kok. Orang kok sama-sama kok. Orang Manado, kok jadi beta juga pakai logat Manado.
Torang pokoknya sama-sama. Torang tuh makan dabu-dabu tuh di dapur Angkore ini jangan panggil kok ada anak-anak viral deh. Ya saudara, itu orang Manado. Saya pakai logat Manado begitu. Ya. Saudara diberkati Tuhan. Karena kita ini bukan siapa-siapa, hanya Tuhan yang layak dipermuliakan. Ya, tidak kawan, tapi memang begitu kenyataan. Saya bilang jangan, saudara. Bukan. Kalau kita bisa jadi sesuatu hari itu bukan karena kita, Tuhan kasih percaya, Tuhan hanya kasih kepercayaan buat kita untuk kita bisa lakukan sesuatu bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Justru waktu kita dipercayakan, Yesus mesti tambah hidup, Yesus mesti tambah besar, kita tambah kecil, Yesus tambah luar biasa dalam kita pun hidup. Yesus mesti terus dimuliakan dalam hidup. Dia bilang gak bisa kok datang khotbah di Bali tanggal 17. Saya bilang begini, lu minta maaf kawan, ya, saya tidak bisa. Dia masih bilang begini lagi, jangan sampai karena kosong sebesar jadi anggap potong saja. Sudah ada, saudara diberkati. Tidak bisa, itu bukan karena rasa diri hebat. Tidak bisa karena memang ada pelayanan. Kalau bukan pelayanan, kita tidak bisa menolak. Saudara, semuanya Tuhan yang kasih kepercayaan. Saudara diberkati itu, Tuhan yang kasih kepercayaan. Meskipun tanggal 17 itu saudara, saya khotbah bukan di gereja besar, hanya khotbah di gang sempit yang hanya satu keluarga yang rayakan arisan. Tapi bagi saya itu pelayanan anugerah Tuhan, dan saya tidak bisa gantikan hanya pergi mau khotbah di Bali. Karena saudara, kepercayaan ini lebih berharga dari apapun. Bukan aku, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Itu kalau saya pikir bikin apa batal saya kalau aku. Saudara, karena tidak, ini soal Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan soal kita hebat, bukan soal kita besar. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini kita tidak boleh lupa. Kenapa saya mau pesan begini? Karena kita anak-anak Tuhan ini kadang-kadang mulai lupa kita bunuh Yesus buang. Pakai baju baru, rambut suion. Bisa balik belakang lagi, bisa nodal begitu. Ada apa? Susi. Hai Susi. Kenapa? Saudara, tapi Susi di sini ada semua bagus. Ada yang beri tepuk tangan kemudian bagi Tuhan Yesus. Jangan, saudara diberkati. Tuhan paling benci orang sombong. Tuhan akan rendahkan. Jangan, saudara. Jadi kita dekat, ingat Yesus yang mesti hidup dalam kita. Saya tidak bilang Ion rambut salah. Ion satu istri Ion juga. Saya mau khotbah di Bena. Nonton bilang saya juga ikut. Kita lihat ini Ion ini kapan berhabis. Ini kalau dia tunggu Ion, maka jemaat di Bena bisa hela nafas saja. Saudara, be angka oto be jalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan lupa hidup ini adalah Kristus. Amin. Mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ingat, jadi selagi Tuhan masih ada, jangan pakai roh Herodes. Jangan, sudah. Selagi kita masih ada, selagi kita masih ada, biar Tuhan ada dalam hidup kita. Terus ada. Makanya Paulus pernah bilang dalam 1 Korintus, dia bilang hidup dan matiku adalah untuk Kristus. Hidup mati Kristus yang dimuliakan di dalam aku. Jangankan saudara hidup mati, ya. Kalau kita boleh pakai kata yang lebih sering, miskin susah, Kristus tetap dimuliakan. Terkenal tidak terkenal, Kristus tetap dimuliakan. Besar tidak besar, Kristus tetap dimuliakan. Itu baru bukan jalan Herodes. Saya ulang, jangan kembali ke Herodes. Amin. Ya, saudara ingat, satu, roh Herodes itu roh kemunafikan. Dua, roh Herodes itu roh yang angka diri. Roh yang sudah mau orang lain saingi, roh yang sudah mau Tuhan besar, roh yang membunuh Yesus, itu adalah roh Herodes. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat 16, ayat yang ke-16 dan silakan dibacakan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah.
Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ini satu gila-gila. Ya sudah, memang orang kalau ada di roh Herodes ini ngeri. Ya. Tidak dapat Yesus, orang lain kok ada yang dikipas mati semua. Memang trouble. Ada sesuatu yang betul-betul tak kuju, kaget. Ada yang sedang tidak beres dengan hati Herodes. Ada orang Kristen masih begini, saudara. Terlalu banyak. Orang marah itu tidak salah, tapi kalau marah sampai aneh-aneh, waduh itu marah. Ada orang marah TV dong hancur semua. Ini marah gila, ini marah Herodes ini. Dia marah, dia pukulin anak dong, ini pokoknya sampai rosot tangan. Ya sudah. Kadang marah dan laki, anak dong kena lampias. Marah dan suami, sayang di rumah dong asam semua, asin semua. Biar musuh tahu, musuh umpama mungkin kelakuan itu. Lu poe. Di sini ada, dia pakai baju ungu kok tidak. Saya mesti ingat itu. Jangan begitu dong. Satu anak buah salah, dia pemimpin, dia marah semua anak buah yang lain. Kamu semua nanti kamu lihat ya, kamu lihat. Kau foe. Satu yang selalu lebih baik semua nih. Ini Herodes tuh akhir zaman banyak. Kadang-kadang masalah di rumah dia mau pergi kantor. Bakal aja dia punya istri di rumah. Sampai di kantor anak buah dong kena cuci semua. Bakal aja suami di rumah. Sampai di kantor anak buah dong semua kena. Mau turun ke muka asal. Kenapa mama ini pagi kenapa? Mama ini pagi kenapa? Tahu aja. Awas kita kena stroke semua. Orang boleh marah. Marah itu sesuatu yang normal. Justru kalau orang susah marah dia tidak normal. Saudara, normal tapi marah itu ada di tempat. Marah itu ada di arahan. Saudara, marah itu ada di jalur betul-betul. Jangan marah harga biru. Model kayak ini Herodes ini. Itu marah Herodes. Dan kita tinggalkan itu marah Herodes. Saudara yang diberkati Tuhan. Tidak boleh ada dalam hidup orang Kristen. Anak-anak Tuhan saya pesan ini malam. Makanya kita bilang begini, coba baca Efesus pasal berapa ya? Saya lupa. 4 ayat 26. Nah, coba tampil. Efesus 4:26. Silakan. Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Jadi marah itu boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Buat dosa itu tadi dia ngomong, marah satu rambang lain. Itu buat dosa. Kadang-kadang dia marah tuh bisa satu kampung kena marah semua. Sungguh. Habis bakal dari rumah dia keluar dari rumah. Orang salo mama. Mama salo. Awas lemata macanya ini. Ini orang koslet. Jangan. Kristen ini mesti ada di jalan kebenaran. Kan Alkitab bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Itu kan perintah kedua. Perintah yang pertama kasih Tuhan Allahmu. Matius 22, 37, 38, 39. 3 ayat ini rentetan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan ini. Marah pada tempatnya. Dosa mesti tohor. Saudara mesti marah. Jangan dosa ke tempat dia. Yesus marah. Dia jungkir balikan itu meja-meja penunggang uang di bait Allah. Dia angkat cambuk, dia fight dong semua. Usir dong keluar. Sampai bilang Yesus tidak marah.
saudara yang diberkati Tuhan. Ini roh Herodes, jangan kembali. Jangan kembali. Jangan kembali. Kemunafikan satu, ingat, saya mau ulang lagi. Kemunafikan satu, yang kedua membunuh Yesus, ya, tidak mau menghidupkan Yesus dalam hidup. Yang ketiga, sekali lagi, ini tidak ada tidak jelas ini, ya saudara. Dia punya amarah yang tak dapat terkendalikan, emosi yang tidak bisa dikontrol. Ini adalah jalan Herodes. Yang terakhir, saudara perhatikan ayat 16. Saya tutup dengan teks ini, Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, itu ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara yang diberkati Tuhan, yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita, roh Herodes ini adalah orang yang menikmati kesenangan di atas penderitaan orang lain. Ini Herodes itu. Ya, saudara, orang lain ada menderita semua, karena akan terdengar tangisan di seluruh Yerusalem. Tapi dia justru happy, senang di tengah tangisan dan penderitaan semua orang. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus panggil kita untuk kita buka mata kita lebar-lebar, untuk kita bisa menjadi sahabat bagi orang miskin. Kita boleh menjadi orang-orang yang mengulurkan tangan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menjadi orang yang, saudara diberkati Tuhan, mewujud nyatakan kasih itu, bukan justru senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Kalau saudara ada dalam satu gereja, perhatikanlah, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar saudara, untuk saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk dapat menolong orang lain. Bukankah saudara Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang seorang yang turun dari Yerusalem dan menemukan ada seorang yang luka-luka di tengah jalan karena dirampok oleh penyamun. Tapi saudara, kita berkata orang itu hanya lewat saja, ya. Tetapi ada seorang lagi yang namanya orang Samaria. Dia justru datang mengobati orang itu. Dia justru, saudara, menyatakan belas kasihannya kepada orang itu. Dan Yesus berkata, siapakah di antara mereka yang mengasihi sesamanya manusia? Saudara yang diberkati Tuhan, kasih itu membutuhkan tindakan, bukan senang di atas penderitaan orang lain. Paling tidak saudara datang dan mendoakan orang. Paling tidak, saudaraku, saudara bisa melihat orang yang menderita. Paling tidak saudara boleh mengulurkan sedikit, ya, bagi orang-orang yang susah. Itu adalah orang-orang yang punya roh jalan kebenaran, bukan jalan Herodes. Hari ini saudaraku, 4 hal ini kiranya menolong kita sekalian, supaya kita tidak kembali ke jalan Herodes. Dulu mungkin seperti itu, tapi kita sekarang ada di jalan kebenaran. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik maju ke depan. Saya mau kita nyanyikan lagu Dulu Beta Jauh dari Yesus. Dulu kita ikuti jalan Herodes, dulu kita ikuti jalan sesat, dulu kita ikuti jalan yang tidak benar. Tapi hari ini kita ada dalam jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Oke, haleluya. Ujian dipersiapkan, kita akan naikkan ini bersama-sama di hadirat Tuhan.